Fillah rahimakumullah, tidak bosan-bosannya ya kami terus ya himbau, mari kita senantiasa meluruskan niat dalam segala hal, dalam segala aktivitas kita ya. Luruskan niat kita semata-mata berharap ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam setiap hal apapun kita ya, dalam urusan dunia ini, niatkan lillah karena Allah ya. Niatkan ibadah. Karena kalau niat-niat yang lain itu rugi ya, sudah mah capek gitu kan ya, nggak dapat pahala, rugi gitu ya. Maka niatkan lillah, hanya mengharap ridha Allah. Termasuk malam hari ini kita hadir taklim, niatnya lillah karena Allah, karena balasan itu terserah Allah ya. Pahala itu terserah Allah. Kadang kita ngatur-ngatur Allah ya. Pahala itu kadang kalau kita begini nanti pahalanya ini, pahalanya ini, itu kita ngatur-ngatur Allah ya. Padahal Allah sudah menentukan ya lewat nabinya. Bagi orang yang hadir taklim pahalanya begini, itu udah diatur itu sama Allah itu ya. Bagi orang yang qiyamul lail nanti pahalanya segini, sudah diatur sama kita. Itu nggak usah ngatur-ngatur Allah ya. Allah sudah menjamin, kita kerjakan, Allah kasih, kita terima, begitu. Itu namanya syukur ya. Maka luruskan niat senantiasa. Yang kedua, mari kita senantiasa terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa ya, yaitu kita melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Dalam kata lain, taat ya. Orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu adalah orang taat. Kalau nggak taat mah nggak mungkin dia melaksanakan perintah ya. Kemarin disuruh nembak temennya, ditembak. Karena apa? Taat ya. Itu karena apa? Saking taatnya disuruh nembak teman sendiri, ditembak ya. Seperti itu. Jadi ketaatan ini kita tingkatkan. Taatnya sama siapa? Tuh, jangan salah kita memilih ketaatan, karena azabnya digambarkan oleh Allah dalam surat 33 ayat 16, 17, 18 ya. Al-Azab. Surat Al-Azab. Bagaimana azab Allah bagi orang-orang yang salah memilih ketaatan ya. Maka kita terus tingkatkan ketakwaan kita dengan apa? Meningkatkan ketaatan dalam struktural ya. Kalau ada perintah itu nggak usah neko-neko, nggak usah banyak nanya ya, udah laksanakan saja, insya Allah itu selamat ya. Kalau kita melaksanakan perintah dalam ketaatan, insya Allah selamat. Nah ikhwani fiddin rahimakumullah ya, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh petugas tazkirah ya, dan apa yang disampaikan oleh murabi ya. Ana mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran ya, surat Ali Imran surat 3 ayat 14. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa ya. Allah menjadikan indah ya, linnasi bagi manusia ya, dalam pandangan manusia apa? Syahawati ya, bagi syahwatnya, minan nisa'i dari wanita, wal banin dan anak laki-laki, wal qanatiri ya, dan perhiasan, wal muqantarah ya, minadz zahabi wal fiddah, berupa emas dan perak ya. Harta yang banyak berupa emas dan perak. Wal khayli, dan kuda-kuda musawwamah yang gagah gitu kan. Wal an'am, dan hewan ternak. Wal hars, dan sawah dan ladang. Dzalika mataul hayatad dunya, itu adalah kesenangan kehidupan di dunia. Jadi memang manusia itu dikasih ujiannya ini ya sama Allah. Jadi kata Allah, dijadikan indah dalam pandangan manusia. Yang pertama apa? Wanita. Dulu ketika kita belum kenal wanita ya, ibadahnya getol ya. Iya, infaknya gede gitu kan. Udah kenal wanita, diporotin sama wanitanya, udah infak gak usah gede-gede gitu ya. Karena apa? Karena memang Allah itu maha tahu terhadap ciptaannya. Allah yang nyiptain kita, jadi Allah paham betul ya. Manusia itu sifatnya apa? Sifatnya tergesa-gesa, sifatnya manusia itu bosenan. Sedangkan kita hidup ini adalah hanya menunggu ya. Menunggu apa? Menunggu waktu ajal tiba ya.
Karena kata Allah, setiap umat, setiap manusia itu ada batas waktunya. Nah, menunggu batas waktu yang ditentukan itu kan, kalau nggak ada perhiasannya, kalau nggak ada mainannya kan bosan. Ya. Nah, maka supaya nggak bosan dikasih mainan sama Allah. Dikasih istri, gitu kan ya. Dikasih anak, dikasih pekerjaan, gitu kan. Sudah. Nah, setelah dikasih mainan, ternyata dia terlena dengan mainannya. Kayak anak-anak. Anak-anak kalau main biar nggak bosan kan kasih mobil-mobilan gitunya. Dikasih sepeda-sepedahan, so kayak naon gak digugu tak budak dah. Ya. Pengen sepeda-sepedahan, digugu sepeda-sepedahan. Akhirnya apa? Sudah punya sepeda, dipanggil, Jang mandi. Enggak, sepedahan. Gitu kan? Enggak. Jang makan, enggak, sepedahan tuh. Ya, itu manusia tuh. Diajak ibadah, enggak. Gitu. Ya, terlena dengan apa? Dengan mainan. Mainannya apa? Tadi minan nisa, dari wanita. Maka fitnah yang paling besar bagi laki-laki itu adalah wanita. Kemarin saling tembak gara-gara apa coba? Gara-gara perempuan. Ya. Itu. Saling tembak sama temannya sendiri. Gara-gara perempuan. Masya Allah, wanita itu fitnah yang paling besar. Walaupun wanita juga adalah bisa menjadi penyebab, ya, kita ini bisa masuk surga, bisa menjadi penyebab kesuksesan seorang laki-laki. Maka tergantung wanitanya. Maka ada peribahasa bahwa al-mar'atu imadul bilad. Ya, perempuan itu tiangnya negeri, tiangnya negara. Rusak perempuannya, rusak negara itu. Ya kan? Karena pejabat-pejabat korupsi itu gara-gara apa coba? Istrinya yang ngerengek. Wah, itu betul mau kulkas berapa orang itu beli kulkas korupsi itu. Mobil baru. Gitu kan? Perempuan itu fitnah yang besar. Sekaligus perempuan juga bisa menyebabkan kesuksesan seseorang, menempuh surganya Allah. Ya, nah itu. Maka bagaimana kita memanage apa yang Allah berikan? Dikasih oleh Allah istri, maka bersyukur. Lain syakartum la azidannakum. Siapa bersyukur kepada Allah, pasti Allah tambah, bukan ditambah istrinya, ditambah sakinahnya. Ya. Itu ya, mau tambah istri namanya. Lain jadi sakinah jadi nate. Ruwet. Ya. Lain jadi sakinah. Nah, itu ya. Jadi ketika dikasih istri bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dengan istri kita? Dibimbing istri kita. Maka tadi ya, ku angkusakum wa ahlikum. Nah, jangan pengen selamat sendiri. Ya, kita ibadah sibuk sendiri, istri nggak diajak, dosa. Ya, kita sibuk ibadah sendiri, tapi istri nggak diajak. Ya, gitu. Dan jangan sampai istri kita itu menjadi penyebab kita lalai kepada Allah. Ya. Nah, itu yang pertama tuh ya. Jadi hati-hati ya dengan fitnah wanita ya. Lalu kata Allah setelah nisa apa? Wal banin. Kenapa kalimatnya banin? Ya. Banin itu anak laki. Banat perempuan. Kenapa? Karena zaman Quraisy dulu jadi kebanggaan kalau punya anak laki-laki, wih, bangga. Tapi kalau anak perempuan langsung hitam wajahnya, saking marah. Bukan karena memang hitam, bukan. Orang Arab putih-putih, tapi karena marah jadi hitam. Dalam ayatnya kan begitu. Ketika lahir anak perempuan langsung hitam, muram wajahnya, malu mau keluar rumah. Merasa hina kalau punya anak perempuan. Tapi kalau punya anak laki-laki, nah ini jangan sampai kita lalai juga. Udah dikasih anak laki-laki, bangga punya anak gitu kan. Anaknya tadi urus, tadi didik ku agama. Sehingga apa? Jauh. Anak yang harusnya menjadi bekal akhirat kita malah menjadi fitnah. Hati-hati. Ya. Selama menjadi tanggung jawab kita, anak itu masih harus nurut sama kita. Walaupun sudah gede, ya kan? Masih makan dari kita, tinggal di rumah kita, ya harus nurut sama kita, namanya anak. Kecuali sudah rumah tangga, lain lagi ceritanya. Ya, sudah kamu ngurus rumah tangga kamu sendiri. Tugas bapak sudah selesai.
Ya selama masih urusan kita itu menjadi tanggung jawab kita, nanti kita tanggung jawab. Nah terkadang anak juga melalaikan kita. Ya saking asiknya main sama anak gitu kan, lupa sama ibadah. Gitu. Disuruh makan nggak mau, suruh mandi nggak mau. Gitu. Kadang kan kita seneng ya, apalagi kalau anak lagi lucu-lucunya kan. Gitu. Kalau anak lagi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lagi lucu-lucunya, seneng main itu. Mana-mana, bahkan kadang amnesia kan gitu. Anak siapa sih nih gitu. Anaknya dia kan. Anak siapa sih, lucu amat itu. Serangan. Iya, anak kan amnesia coba. Ya, saking senangnya punya mainan. Tapi nanti ya setelah anak itu dewasa bosan sama anak itu di. Lalu yang selanjutnya kata Allah wal qanatir, ya. Qanatir, harta yang banyak, ya. Qanatiril muqantarah, dari harta yang banyak, minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Kalau dulu emas perak, sekarang makan kita boro-boro emas perak gitu bukan. Ya. Kalau sekarang yang berharga apa? Kertas, ya. Itu kata siapa ya, profesor yang di sana, itu sihirnya Firaun. Itu kan ya. Karena kalau emas itu di mana-mana nilainya sama. Emas Amerika, emas Jawa. Nah, mungkin beda gitu kan ya, emas Jawa. Gitu. Tapi emas yang ada di kita ya dengan emas yang ada sama. Tapi kalau kertas beda. Dolar ya. Emas kertas Amerika sama kertas kita kok bisa beda gitu. Di kita 100.000, dibawa ke Amerika di bangsa Bahrain coba. $1 13 sekarang. Ya, 13 15 dolar. Berarti kalau 100.000 itu berapa dolar? Ya. Cuma 10 tuh, nolnya hiji. Diurang mah nolnya 5. Coba. Ya, nah begitu. Itu fitnah dunia, ya. Jadi dengan harta kekayaan kita terlena, gitu ya. Dengan banyaknya uang kita terlena, lupa dengan kewajiban, lupa infak, lupa segala. Gitu ya. Maka tadi sebanyak-banyaknya harta kita, maka sebanyak-banyaknya gunakan untuk berjuang. Bahkan kalau kita punya modal hari ini untuk berangkat haji, mending dipakai perjuangan. Kalau orang yang yakin begitu, apalagi hanya dihambur-hamburkan untuk yang tidak perlu, yang sia-sia. Ya, ini semuanya mainan kata Allah. Dzalika mataul hayatud dunya. Hanya kesenangan dunia yang sesaat. Gitu. Hanya sesaat. Maka kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, yang di sisi Allah itu adalah tempat kembali yang baik. Di sisi Allah itu apa? Surga. Ya, maka di ayat selanjutnya kan disebutkan oleh Allah, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Apakah kamu mau aku beritahukan yang lebih baik daripada yang disebutkan tadi? Wanita, anak-anak, fiddah, dahab dan sebagainya itu. Lilladzina taqau inda rabbihim, bagi orang yang takwa di sisi Rabbnya, yaitu apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Coba ya. Karena di surat At-Taubah 111-nya kita sudah jual beli. Innallaha astara. Ya. Nah itu ya. Jadi ini hanya tambahan saja ya dari taujih ini. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan dari tazkirah ya. Yang tadi dulu kalau kita mau